Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas bab yang ke-45 tentang bidadari. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Di dalam kabar Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, Allah yang Maha Luhur menciptakan wajah-wajah bidadari dari 4 warna, yaitu warna putih, hijau, kuning, dan merah. Dia menciptakan kedua tangannya dari za'faran, dari kasturi, ambar, dan kapur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kedua kakinya sampai kedua lututnya diciptakan dari za'faran dan wewangian. Mulai dari payudaranya sampai lehernya dari ambar, dan mulai dari lehernya sampai kepalanya dari kapur. Jikalau bidadari meludah dengan sekali ludah di dunia, niscaya ludah itu menjadi misik kasturi. Tertulis di dadanya nama suaminya dan sebuah nama dari asma-asma Allah yang Maha Luhur. Di setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas. Di jari-jari tangannya terdapat 10 cincin, dan di kedua kakinya terdapat 10 gelang kaki dari permata dan lu'lu' mutiara. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat bidadari yang dipanggil dengan namanya Aina. Ia diciptakan dari 4 perkara, yaitu dari misik, kasturi, kapur, ambar, dan za'faran. Dan tanahnya diaduk dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Semua bidadari merindukan suami-suaminya. Dan jikalau bidadari meludah di laut dengan sekali ludah, niscaya air laut menjadi tawar karena ludahnya. Tertulis di atas dadanya, di bawah leher, Man ahabba ayyakuna lahum mithli falyamal bi ta'ati rabbih. Barang siapa menginginkan agar bidadari sepertiku menjadi miliknya, maka hendaklah ia melakukan amal dengan penuh ketaatan kepada Tuhannya. Di dalam kabar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah yang Maha Luhur menciptakan surga Adnan, Dia memanggil malaikat Jibril. Lalu Dia berkata kepadanya, pergilah ke surga Adnan dan lihatlah pada apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hamba dan kekasih-kekasihku. Lalu malaikat Jibril pergi dan mengelilingi surga itu. Lalu muncullah seorang gadis dari golongan bidadari dari sebahagian istana itu. Gadis itu pun tersenyum kepada malaikat Jibril. Lalu bersinarlah surga Adnan karena sinar gigi serinya, sedangkan malaikat Jibril bersujud.
Lalu bersinarlah surga Adenan karena sinar gigi serinya. Sedangkan malaikat Jibril bersujud. Ia menyangka bahwa sinar itu dari cahaya Tuhan kemuliaan. Lalu gadis itu menyeru kepada malaikat Jibril, "Wahai yang dipercayai Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya, lalu memandang pada gadis itu sembari berkata, "Maha suci Zat yang telah menciptakan." Lalu gadis itu bertanya, "Wahai yang dipercayai Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak." Gadis itu berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan aku untuk orang yang lebih mementingkan ridha Allah yang maha luhur di atas hawa nafsunya." Telah datang di dalam kabar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku melihat di dalam surga ada para malaikat yang membangun istana-istana, bata dari perak dan bata lainnya dari emas. Maka bangunan mereka seperti itu. Lalu ketika mereka berhenti membangun, aku bertanya, 'Mengapa kalian berhenti membangun?' Mereka menjawab, 'Nafkah bahan kami telah sempurna habis.' Aku bertanya, 'Apa nafkah bahan kalian?' Mereka menjawab, 'Dzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya pemilik istana sedang berzikir kepada Allah yang maha luhur. Ketika dia berhenti dari zikir kepada Allah, maka kami pun berhenti membangunnya." Di dalam kabar, tiada hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah mengawinkannya dengan istri dari golongan bidadari di dalam sebuah tenda dari dur mutiara putih yang megah. Sebagaimana Allah yang maha luhur berfirman, "Hurum maqsuratun fil khiyami." Bidadari-bidadari yang jelita putih bersih dipingit di dalam rumah. Setiap wanita dari golongan bidadari memiliki 70 pakaian, dan setiap laki-laki memiliki 70 ranjang sutra dari batu yakut merah. Dan di atas ranjang terdapat 70 kasur, dan setiap kasur terdapat wanita. Setiap wanita memiliki 1000 pelayan. Setiap pelayan bersama membawa piring dari emas untuk membawa makanan padanya. Dan suaminya pun demikian sepertinya. Ini semua untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selain amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Telah mengisahi kami Ibrahim bin Hamad bin Ishaq. Telah mengisahi kami Umar bin Syabbah. Telah mengisahi kami Amir bin Mudrik al-Harithi. Telah mengisahi kami Jarir bin Ayyub dari Asi Sya'bi, dari Nafi bin Mas'ud al-Ghifari, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW pada suatu hari dan telah tampak hilal bulan Ramadan. Seandainya seorang hamba mengetahui apa yang terdapat pada bulan Ramadan, sungguh umatku akan mengangkatkannya dijadikan sepanjang tahun. Kemudian seseorang dari suku Khuza'ah berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami hal-hal yang terdapat pada bulan Ramadan." Beliau menjawab,
Sesungguhnya surga berhias untuk bulan Ramadan sejak awal tahun ke tahun berikutnya. Jika tiba awak hari dari bulan Ramadan, berhembuslah angin dari bawah arasy, menggerak-gerakkan dedaunan surga. Melihat hal itu, bidadari yang bermata jeli, ia berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah dari hamba-hambamu pada bulan ini sebagai suami yang menyenangkan kami, dan kami pun menyenangkan mereka." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa Ramadan kecuali akan dinikahkan dengan bidadari yang bermata jeli dalam tenda mutiara yang megah, sebagaimana disifatkan Allah Azza wa Jalla. Bidadari-bidadari yang dipelihara dalam kemah-kemah. Setiap orang dari mereka mempunyai 70 pakaian yang berbeda satu sama lain, dan diberi 70 wangian yang berbeda satu sama lain. Setiap orang dari mereka 70 tempat tidur dari yakut merah yang dijalin dengan mutiara. Setiap tempat tidur mempunyai 70 kasur dari sutra tipis, sedangkan bagian atasnya dari sutra tebal. Dan di atas 70 kasur itu terdapat singgasana. Setiap orang dari mereka mempunyai 70.000 pelayan wanita dan 70.000 pelayan pria. Setiap seorang pelayan pria membawa tatahan emas dengan berbagai makanan. Ia akan mendapatkan kelezatan suapan berikutnya yang tidak ia dapatkan pada suapan sebelumnya. Dan istrinya akan diberi seperti itu juga di atas tempat tidur dari yakut merah. Di atasnya terdapat 2 gelang emas yang dijalin dengan yakut merah. Ini adalah untuk tiap hari puasanya pada bulan Ramadan, selain amalan kebaikan pada bulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.